Halo teman-teman penikmat cerita novel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah novel yang berjudul Pengawal Super Gadis Cantik. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 46. Anggurnya enak, dan makanan yang dipadukan dengan anggurnya sungguh nikmat. Dimitri Bian dan Corliss minum satu cangkir sekaligus. Ketika mereka bahagia, Dimitri Bian berkata dengan emosi, "Lebih menyenangkan minum bersamamu, saudara Corliss. Hari ini adalah di rumah Pak Tua Fraser." Minum sangat membuat frustrasi. "Pak Tua Fraser? Siapa dia?" Corliss bertanya dengan rasa ingin tahu sambil tersenyum. "Hai, itu petugas kelas 1 itu. Pemimpin puncak." Corliss bertanya dengan heran. Dimitri Bian mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, orang tua itu juga menarik. Dia tampak seperti orang perkasa di surat kabar dan di TV, tetapi di rumah dia benar-benar seorang handpacker yang ketat." Corliss begitu terstimulasi sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Dimitri Bian, jangan merasa tidak puas. Sangat sulit bagi orang biasa untuk bertemu Tuan Dimitri. Lebih baik Anda minum bersamanya." Ia mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain. Sungguh tidak enak untuk diminum, kata Dimitri Bian dengan ekspresi tertekan. Corliss langsung tertawa terbahak-bahak, memerintahkan pelayan untuk menyajikan 2 botol Maotai lagi, dan berkata sambil tersenyum, Ayo, saudaraku, aku akan minum-minum bersamamu hari ini. Perasaan ini bagus." Makan malam itu berlangsung hingga pukul 10 malam. Selama periode ini, pria itu menjadi semakin populer di hadapannya, sehingga dia hampir meminum darah ayam, bersujud, dan mengucapkan selamat tinggal. Ketika Dimitri Bian memberitahu Corliss bahwa menurutnya wanita yang mengenakan stoking hitam lebih daripada stoking warna lain, Corliss segera bertepuk tangan dan berkata, "Kami dari jenis yang sama." Setelah minum, Corliss meminta Dimitri Bian untuk menginap, tetapi Dimitri Bian menolak. Karena putus asa, Corliss mengatur mobil untuk membawa Dimitri Bian kembali. Sebelum pergi, dia memberi Dimitri Bian sebuah kartu yang mirip dengan kartu nama, tetapi jelas lebih besar dari kartu nama, dan yang paling penting adalah kartu itu berat dan bersinar keemasan di bawah cahaya. Naga di kartu dengan gigi dan cakar. Selain itu, tidak ada gambar atau bahkan kata-kata lain. Peggy, yang selalu tidur lebih awal dan bangun larut malam, belum tidur lebih awal. "Saudari Selade, apakah kamu masih bangun?" Dimitri Bian bertanya sambil tersenyum setelah memasuki villa. Mungkin karena dia minum banyak anggur, Dimitri Bian selalu merasa Peggy lebih menawan dari sebelumnya malam ini. Peggy menoleh untuk melihat Dimitri Bian dan berkata, Menunggumu. Mengapa kamu menungguku?" Dimitri Bian bertanya dengan bingung. "Mungkin aku akan menjadi istrinya minggu depan. Kamu mungkin tidak tahu, Kak, aku merasa sangat santai dan khawatir. Batu besar itu telah diturunkan." "Ah, orang tuamu tidak memaksamu lagi?" Peggy mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku tidak akan memaksamu lagi." "Apakah mereka sudah menemukan jawabannya?" "Ini hal yang luar biasa." Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, Saya perlu minum." Peggy tersenyum mencela diri sendiri dan berkata, Mereka telah memutuskan hubungan ayah anak perempuan dengan saya." Dimitri Bian tertegun, tercengang, dan menatap Peggy dengan wajah sedih. Dia tidak tahu mengapa saat ini, Dimitri Bian tiba-tiba merasa bahwa Peggy, yang selalu perkasa, sedikit menyedihkan. Dimitri Bian tidak berkata apa-apa. Dia maju selangkah, memeluk Peggy langsung ke dalam pelukannya, lalu berkata dengan lembut seperti berbisik, "Jangan takut, selama aku di sini, langit tidak akan ada." Jatuh. Peggy, yang sudah lama merasa sedih, tidak tahan lagi dan menangis. Suara sedih membuat Dimitri Bian memeluknya lebih erat. Tangisan menyedihkan Peggy hanya bisa terdengar di ruang tamu yang besar. Dimitri Bian ingin menghiburnya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Stimulasi alkohol membuat kepalanya pusing, tapi dia masih rasional sudah selesai. Berpelukan diam-diam entah berapa lama, tangisan Peggy akhirnya berhenti. Dimitri Bian melepaskannya. Di bawah cahaya-cahaya, wajah yang awalnya memikat ini tampak begitu sangat menawan. "Oke, berhentilah menangis, Kakak Selade. Jika kamu menangis, kamu tidak akan cantik." Ini, wajah Peggy yang awalnya muram tertawa terbahak-bahak. Dia meninju Dimitri Bian sambil tersenyum dan berkata dengan genit, Dimitri Bian, kamu jahat, bahkan kamu menggerta adikku." Hati Dimitri Bian terguncang dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bagaimana saya bisa menyerah? Bah, kamu tahu caranya bicara dengan lancar." "Aku lapar. Kamu ajak aku makan di luar." Melihat arlojinya, saat itu sudah pukul 11, tetapi melihat Peggy menatapnya dengan menyedihkan, Dimitri Bian tidak tahan untuk menolak, jadi dia berkata, Oke, kamu ingin makan apa?" "Semuanya baik-baik saja," kata Peggy dengan gembira. "Kalau begitu,
Cuci mukamu dan aku akan menyetir. Peggy mengangguk. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba berkata, "Ih binatang, bibiku juga pergi." Suara tiba-tiba ini mengejutkan Dimitri Bian dan Peggy. Dimitri Bian berbalik dan melihat gadis ini perlahan menuruni tangga. Mereka bertiga mengikuti satu sama lain keluar dari villa. Orang yang mengemudikan mobil itu adalah Dimitri Bian, bukan Peggy, tetapi juga Kinsey Hudson. Dimitri Bian tidak bisa tidak memikirkan mobil-mobil di garasinya. Tersenyum dan bertanya, "Ih Kinsey, jangan tuntut aku, kamu sudah mengemudi sejak kamu lahir. Pergilah, aku tidak mau bicara dengan orang jelek." Dimitri Bian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Peggy tiba-tiba berkata, "Ih Kinsey, menepilah, ada kedai barbecue di sana." Kinsey Hudson menjawab, menghentikan mobilnya, dan mereka bertiga keluar dari mobil. Tidak mudah untuk melihat keindahan yang menakjubkan di tengah malam, namun kini keduanya muncul bersama, dan mata hewan-hewan di warung barbecue ini tiba-tiba terasa belum cukup. Dimitri Bian dan tiga lainnya mengabaikan penampilan aneh itu dan memesan beberapa tusuk sate kambing dan barbecue lainnya. Peggy meminta sebotol. Kinsey Hudson cemberut dan berkata, "Ih saya ingin minum juga. Anak-anak tidak bisa minum." "Sial, kamu masih kecil." Kinsey Hudson memprotes. "Ih bibiku," dia terlihat seperti anak kecil dari atas ke bawah. Saat dia berbicara, dia membusungkan dadanya karena tidak yakin. Dimitri Bian terhibur dengan tindakan gadis ini, dan tiba-tiba tertawa. Tusuk sate kambing dengan cepat dipanggang, dan Peggy serta Kinsey Hudson mulai makan. Dimitri Bian menuang bir untuk dirinya sendiri dan hendak meminumnya ketika dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh. Aura pembunuh yang kuat. Bab 47. Aura pembunuh yang ganas ini langsung memancing aura pembunuh yang mengintai di tubuh Dimitri Bian dan menyebar dengan cepat. Meskipun Kinsey Hudson dan Peggy masih berbicara dan tertawa dan tidak menyadari bahaya yang datang, Dimitri Bian merasakannya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya seperti itu di kota Jing'an. Dimitri Bian minum dengan tenang, matanya menyipit tetapi dia melihat sekeliling, mencari. Meskipun sudah larut, masih banyak orang yang keluar untuk beraktivitas di malam hari, dan mereka sedang makan barbecue kesulitan besar bagi Dimitri Bian, yang merupakan pembunuh saat ini. "Hei, binatang buas, dua gadis tercantik di kedai barbecue ini sudah duduk di sebelahmu. Mengapa kamu melihat mereka dengan membabi buta?" Kinsey Hudson memprotes dengan marah. Dimitri Bian mengalihkan pandangannya, tersenyum tipis dan berkata, "Ih saya ingin melihat apakah ada wanita tua yang akan jatuh saat menyeberang jalan. Saya akan membantunya." Kinsey Hudson tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Ih hanya kamu? Apakah kamu memiliki hati yang baik? Saya tidak hanya tampan, tapi yang paling penting, baik hati." "Bah," Kinsey Hudson berkata dengan nada meremehkan, "Ih bisakah kamu berhenti bersikap begitu menjijikan di malam hari?" Dimitri Bian tersenyum dan berkata, "Ih Kinsey, bisakah kamu pergi ke sekolah besok?" "Oh, menurutku kamu, binatang buas, tidak suka belajar." Nada suara Kinsey Hudson penuh dengan sarkasme. "Tidak, aku terutama merindukan guru Chelsea." "Binatang!" Kinsey Hudson mengumpat dengan marah. Jangan menjijikan, bibiku." Selama ini diam, tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya sambil tersenyum. "Ih Kinsey, siapakah guru Chelsea ini?" Peggy sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia tidak ingin menyampaikan kesedihan atau bahkan keputusasaan ini kepada Dimitri Bian dan Kinsey Hudson, jadi dia sengaja membuat dirinya tersenyum. "Kepala sekolah akting kami, yang berbicara bahasa Inggris, lebih baik dari Anda dalam penampilan dan temperamen." Kinsey Hudson tidak lupa memukul Peggy ketika dia berbicara. Tanpa diduga, Peggy tidak marah setelah mendengar ini. Dia masih tersenyum dan berkata, "Ih sepertinya dia jauh lebih baik darimu." Kedua orang ini benar-benar berselisih satu sama lain, dan tidak ada yang mengalah. Kinsey Hudson segera melambaikan tangan merah mudanya dan berkata, "Ih Peggy, jangan menantang inti bibiku dengan kuku kakimu yang hilang." Orang-orang di sekitarnya, selir Twilight Tang tertawa terbahak-bahak. Dimitri Bian tidak berani ceroboh sama sekali. Aura pembunuh itu benar-benar aneh. Sepertinya itu tidak ada. Kadang-kadang itu sangat kuat. Begitu Dimitri Bian berbalik, itu segera menghilang tanpa jejak sangat kuat. Saat ini, ia sangat mengambang. Ini adalah kontes antara master dan master. Mata Dimitri Bian hampir menyaring orang-orang yang sedang makan barbecue, tapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang bersembunyi di depan Kinsey Hudson tidak lebih dari 30 meter jauhnya. Waktu berlalu menit demi detik, dan Kinsey Hudson serta Peggy tidak menyadari bahwa bahaya telah datang. Mereka masih bertengkar, dan mereka bertarung dengan gembira. Dimitri Bian tahu bahwa jika dia memberitahu Kinsey Hudson berita itu pasti akan menyebabkan gadis ini panik. Kedua gadis itu akhirnya kenyang. Dimitri Bian memanggil bosnya untuk membayar tagihan dan mengikuti Kinsey Hudson dari dekat, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Untung saja saat menyeberang jalan sangat mulus, dan ia masuk ke dalam mobil dengan lancar. Dimitri Bian tidak berani berdiam diri sejenak, mengemudikan mobil dengan kecepatan maksimal, dan bergegas kembali ke villa seperti orang gila.
Bukan karena Lin Fen takut pada pembunuh yang tidak pernah muncul, tetapi Dimitri Bian takut sesuatu akan terjadi pada Kinsey Hudson. Cara Lin Fen yang tidak seperti biasanya membuat Kinsey Hudson sangat marah mengemudikan mobil. Ketika kami kembali, gadis ini juga ingin mengemudi, tetapi Lin Fen menolak membiarkannya pergi. Peggy sudah dewasa, dan kemampuannya mengamati emosi orang secara alami jauh lebih baik daripada Kinsey Hudson. Dia melihat ada yang tidak beres dengan Lin Fen, dan berkata, "Ih Kinsey, jangan disengaja, Dimitri Bian melakukan ini untuk halo." Kinsey Hudson cemberut dan menoleh ke samping. Apa yang Lin Fen tidak ketahui adalah setelah dia pergi bersama Kinsey Hudson dan Peggy, seorang pria di kedai barbecue yang baru saja asyik makan akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat arah mereka pergi. Dia adalah seorang pria dengan wajah sedingin es, terutama matanya yang terlihat seperti ular kobra. Setelah kembali ke villa dengan lancar, Dimitri Bian tidak mengerti mengapa pihak lain tidak mengambil tindakan. Tetapi Dimitri Bian tahu bahwa dia tidak akan pernah menjalani kehidupan yang damai mulai sekarang. Kembali ke villa, Kinsey Hudson merasa lelah dan pergi tidur lebih awal. Dimitri Bian tidak bisa tidur. Apa yang terjadi hari ini membuatnya lebih waspada. Untuk itu, ia pun sengaja memasang beberapa jebakan bahkan alarm di halaman villa. Selama ada yang berani menyerbu, alarm tersebut akan mengingatkannya. Meski pengaturannya sangat hati-hati, ia tetap takut pada ribuan orang. 1. Setelah mengatur semuanya, saya kembali ke ruang tamu. Melihat Peggy masih belum tidur, Dimitri Bian tersenyum dan berkata, "Saudari Slade, kenapa kamu tidak tidur?" Peggy tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak bisa tidur. Izinkan saya bertanya, apakah Kinsey dalam bahaya?" Dimitri Bian tidak menyembunyikan apapun, mengangguk dan berkata, "Dia besar?" Dimitri Bian mengangguk lagi. Peggy berkata, Saat kita sedang mengadakan barbecue, aku merasa ada yang tidak beres denganmu. Kamu terus melihat sekeliling. Kupikir kamu sedang melihat wanita cantik." Dimitri Bian tersenyum dan berkata, "Kinsey sudah mengatakan bahwa dua gadis tercantik sudah ada di hadapanku. Mengapa aku harus melihat yang lain?" Peggy tersenyum tipis. Gadis ini tampaknya sangat terkejut. Sejak apa yang terjadi hari ini, dia menjadi sedikit tertekan. Dia tidak lagi memiliki kecemerlangan seperti saat Dimitri Bian mengenalnya sebelumnya. Ini bukanlah yang ingin dilihat Dimitri Bian. "Saudari Slade, jangan terlalu memikirkan beberapa hal. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu." Kata-kata ini diucapkan dari hati Lin Fen. Peggy tergerak oleh kata-kata ini. Dia mengangguk dengan mata merah dan berkata, Terima kasih, Dimitri Bian." "Hei, saudari Slade, membosankan sekali bersikap sopan," kata Dimitri Bian berpura-pura marah. Peggy tersenyum dan berkata, Oke, lupakan aku, kapan kamu akan tidur?" "Tergantung situasinya, hari ini adalah hari yang istimewa. Saya khawatir saya tidak akan bisa tidur sepanjang malam. Karena pihak lain sudah datang untuk memprovokasi saya. Jika saya tidak merespons, itu jelas bukan gaya saya." Dimitri Bian berkata dengan serius. "Aku akan tinggal bersamamu, lagi pula aku tidak bisa tidur." "Saudari Slade, tidak perlu, kamu tidur saja. Cukup bagiku sendiri. Kalau tidak, bukankah itu akan membuatku terlihat terlalu tidak kompeten?" Peggy ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Dimitri Bian berkata dengan tegas, "Patuh." Peggy yang tak berdaya cemberut dan berkata, "Baiklah kalau begitu." Lalu dia bangkit dan naik ke atas. Dimitri Bian tinggal di ruang tamu sebentar. Melihat tidak ada gerakan, dia bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Saat dia membuka pintu, aura pembunuh yang ganas menyerbu ke arahnya. Bab 48. Sebuah belati dengan cahaya dingin menusuk leher Dimitri Bian. Dimitri Bian tidak berani gegabah. Dia dengan cepat mundur selangkah dan menutup pintu. Belati tajam itu dimasukkan ke dalam pintu. Dia merunduk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Di bawah cahaya seputih salju, seekor hewan dengan tinggi kurang dari 1,5 meter memandangnya dengan wajah tanpa ekspresi, seolah-olah sedang melihat orang mati. Dimitri Bian tersenyum, menatap lawannya dengan mata berkedip dengan warna aneh, dan berkata dengan ringan, Stinger, yang berada di peringkat ke-11 dalam peringkat pembunuh dunia, tidak menyangka akan sependek itu. Pihak lain tertegun sejenak dan bertanya dalam bahasa Inggris, Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu? Akulah Dewa Kematian, dan kau memanggilku Raja Pembunuh. Stinger langsung tercengang, dan wajahnya yang tanpa ekspresi akhirnya bereaksi, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa, dan dia menatap Dimitri Bian dalam keheningan yang tertegun. Melihat ini, Dimitri Bian berkata dengan tenang, "Jika Anda ingin pergi sekarang, itu masih terlambat, tapi jangan pernah berpikir tentang 10 juta dolar AS. Kenapa? Kamu juga mengincar 10 juta dolar itu?" "Tidak, aku di sini untuk melindunginya." Stinger menatap Dimitri Bian tanpa diduga lagi. Dimitri Bian menyilangkan tangannya dan berkata, "Jika kamu tahu metodeku. Meskipun kamu berada di peringkat ke-11, membunuhmu lebih mudah daripada membunuh seekor semut." Stinger terdiam. Dimitri Bian berkata, "Kesabaran saya terbatas." Stinger berkata, Oke, aku pergi."
Saat dia hendak pergi, Dimitri Bian tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Stinger berbalik dan memandang Dimitri Bian dengan berbeda. Saya ingin tahu bagaimana Anda lolos dari jebakan yang saya buat. Aku sudah berada di sana sebelum kamu mengaturnya. Sambil berkata begitu, dia melompat keluar jendela. Dimitri Bian melihat sosok hewan itu pergi dan menghela nafas lega. Tebakannya bagus. Memang hewan dalam daftar pembunuh itulah yang datang untuk membunuh Kinsey Hudson demi 10 juta dolar AS. Keadaan menjadi semakin serius, Dimitri Bian tahu bahwa dia bisa tidur nyenyak malam ini. Stimulasi setelah minum membuat Dimitri Bian mengantuk. Setelah berlatih, dominasi Yan Huang, sekali, Dimitri Bian jatuh ke tempat tidur dan tertidur lelap. Keesokan harinya, saat masih tidur, Dimitri Bian, yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar, merasakan seseorang di depan jendelanya. Dengan tersentak, Dimitri Bian terbangun. Apa yang dilihatnya tak lain adalah Peggy dengan mata merah. Dimitri Bian tertegun dan bertanya dengan heran, Saudari Slade, apa yang kamu lakukan jika kamu tidak tidur sepagi ini? Dan mengapa matamu begitu merah? Peggy tersenyum, seperti anak kecil yang takut dikritik oleh gurunya, dan berkata dengan malu, saya tidak bisa tidur. Astaga, jangan bilang kamu tidak tidur semalaman. Peggy tidak berbicara, hanya tersenyum ringan. Dimitri Bian terdiam. Dengan marah, kemarilah dan berikan tanganmu padaku. Untuk apa? Peggy bertanya dengan ragu. Tapi dia tetap menyerahkan tangannya yang ramping, putih dan ramping kepada Dimitri Bian. Dimitri Bian meletakkan jarinya pada denyut nadi gadis itu, memeriksa denyut nadinya, dan berkata dengan marah, Saudari Slade, aku perintahkan kamu segera pergi tidur. Tapi aku tidak bisa tidur, kata Peggy dengan menyedihkan. Apakah kamu lapar? Tanya Dimitri Bian. Peggy mengangguk. Tunggu. Dimitri Bian bangkit dari tempat tidur dan berkata, jika kamu benar-benar tidak merasa mengantuk, onlinela sebentar dan aku akan membuatkanmu bubur. Peggy tiba-tiba berbinar, dia menatap Dimitri Bian dengan heran dan bertanya, bisakah kamu memasak? Sial, Saudari Slade, aku seorang yang serba bisa, kata Dimitri Bian. Peggy tertawa, berhenti bicara, berbalik dan membuka komputer Dimitri Bian. Dimitri Bian meninggalkan ruangan dan pergi ke dapur. Koki yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari dan makanan Kinsey Hudson jelas merupakan orang yang bertanggung jawab seperti Kinsey tidak menjadi masalah. Dimitri Bian dengan terampil mencuci beras, memotong labu, dan menyalakan api. Setelah bekerja dengan tenang di dapur selama 15 atau 6 menit, setengah panci berisi labu harum dan bubur millet keluar dari panci. Dia mengisi sebagian besar mangkuk dan membawanya ke Peggy. Peggy sedang menjelajahi internet dan melihat Dimitri Bian membawakan bubur millet yang harum. Dia segera tersenyum menawan dan berkata, Dimitri Bian, kamu pria yang baik. Siapapun yang menikahimu di masa depan akan sangat bahagia. Dimitri Bian terkejut dengan kata, di pernikahan. Dia tersenyum dan berkata, Saudari Slade, kenapa aku tidak menikah denganmu? Peggy segera tersenyum dan berkata, bepergian ke Tiongkok, menurut saya ini akan berhasil. Minumlah selagi panas. Jangan lakukan ini lagi. Tak perlu menghukum diri sendiri atas kesalahan orang lain. Mata Peggy langsung memerah dan dia mengangguk dengan berat. Mulai minum bubur. Dimitri Bian tidak mengatakan apa-apa. Setelah gadis itu selesai minum, Dimitri Bian bertanya, apakah kamu masih ingin minum? Peggy menggelengkan kepalanya, menyentuh perutnya dan berkata, aku bukan babi. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, jikalau begitu kamu tidur, saya akan mencuci piring. Aku tidak bisa tidur, sebaiknya aku pergi. Hei, bagaimana bisa seorang pria tampan dan berbakat membiarkan seorang wanita melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Selain itu, tanganmu sangat indah. Aku tidak tega membiarkanmu masuk ke dapur. Dimitri Bian berkata sambil tersenyum. Peggy tiba-tiba menjadi malu. Meletakkan mangkuk dan mencuci piring, Dimitri Bian kembali ke kamar dan tercengang. Dalam beberapa menit, gadis ini benar-benar tertidur. Dimitri Bian sedikit tidak berdaya, tetapi yang lebih penting, dia masih tertekan. Dilahirkan di keluarga seperti itu dan bertemu dengan orang tua yang luar biasa, tidak mudah untuk bertahan hidup sampai sekarang. Dimitri Bian dengan lembut mendorong gadis itu. Peggy bergumam dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dimitri Bian tidak bisa berkata-kata. Tidak masalah bagi gadis itu untuk tertidur di kursi. Saya pikir gadis ini akan memiliki berat badan yang cukup, tetapi saya benar-benar tidak menyangka bahwa Peggy, yang tingginya setidaknya 1,7 meter, begitu ringan sehingga Dimitri Bian merasa tertekan. Setelah meninggalkan ruangan, Dimitri Bian membawanya menuju lantai 2. Dimitri Bian berjalan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia takut membangunkan Peggy. Dimitri Bian tahu bahwa gadis ini mengalami kejutan yang tidak dapat diterima oleh orang biasa kemarin, dan dia beruntung bisa tertidur sekarang. Sayang sekali jika membangunkannya. Dia dengan lembut membawanya ke atas, membuka kamarnya, perlahan-lahan meletakkan gadis itu di tempat tidur, menutupinya dengan selimut, dan melihatnya tidur nyenyak. Dimitri Bian berdiri dan meninggalkan kamar di antaranya.
Awalnya saya ingin melepas pakaian gadis ini karena Dimitri Bian tahu tidak nyaman tidur dengan pakaian dalam waktu lama. Tetapi Dimitri Bian takut menimbulkan masalah yang tidak perlu setelah melepas pakaian gadis ini. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk melupakannya. Setelah diam-diam meninggalkan ruangan, Dimitri Bian dengan hati-hati menutup pintu untuknya. Sebelum saya sempat berbalik, saya mendengar suara yang sangat dingin berkata, "Ya, apa yang sedang kamu lakukan?" Bab 49. Dimitri Bian dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba ini. Berbalik, dia melihat Catalina, yang mengenakan piyama sutra. Gaun tidur berkualitas baik dengan sempurna menggambarkan tubuh dewasa dan halus gadis itu, dan bentuk cembung dan cekung sangat menarik. Hanya saja wajah gadis ini begitu dingin hingga bisa membekukan seseorang hingga mati. "Apa yang kamu lakukan?" Catalina bertanya lagi. Dimitri Bian takut memukul dadanya sendiri dan berkata, "Saudari Catalina, kamu tidak tidur nyenyak pagi-pagi begini dan kamu keluar untuk menakut-nakuti orang. Kamu tidak tahu betapa menakutkannya orang dan betapa menakutkannya mereka. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda memasuki kamar selir?" Suara Catalina tiba-tiba naik beberapa poin. Dimitri Bian tidak menyukai sikap gadis ini dalam menginterogasi tahanan, jadi dia dengan sengaja tersenyum cabul, menatap tubuh halus Catalina dan berkata, "Ya, apa yang kamu lakukan? Apa yang bisa dilakukan pria dan wanita?" Catalina menjadi semakin dingin, dan matanya menatap Dimitri Bian seperti pisau. Dia mendengus dingin, membuka kamar Peggy, dan berjalan masuk. Dimitri Bian cemberut, berbalik dan turun. Kembali ke kamarnya, Dimitri Bian, yang belum bangun, tidak lagi mengantuk. Dia melihat komputer yang menyala, duduk di depannya, dan login ke Kikinya. Berita gila terus berdering, dan Dimitri Bian membukanya. Semua adalah pesan dari pemulung. Segala macam pelecehan, segala macam penghinaan, segala macam permohonan. Dimitri Bian melihat kata-kata ini, dan entah kenapa merasa bahwa pemulung ini benar-benar cewek. Tapi tak lama kemudian, Dimitri Bian ketakutan oleh pikirannya sendiri. Tiba-tiba, ketegasan pemulung mempermalukan Dimitri Bian, pembunuh top dunia. Bagaimana ini bisa dilakukan oleh seorang gadis kecil? Tentu saja, Dimitri Bian tidak bermaksud membenci wanita sama sekali. Tapi di antara wanita yang pernah berhubungan dengannya, dia belum pernah melihat orang dengan bakat dan strategi luar biasa seperti itu. Setelah berpikir sebentar, dia menjawab binatang itu, "Jangan ganggu aku lagi, aku tidak akan bergabung denganmu." Begitu kabar itu tersiar, terdengar suara Didi. Dimitri Bian membukanya dan terdiam. Hewan ini sebenarnya ada di sana. Tapi dia menjawab, "Nenekmu adalah paha ayam. Kamu tidak menjadi orangnya. Saya tidak memiliki keturunan yang tidak berbakti seperti Anda." Pihak lain dengan cepat menjawab. Dimitri Bian tertawa dan menjawab, "Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tidur sepanjang malam. Apakah kamu tidak takut mati karena kelelahan? Pergilah, bolehkah aku memberitahumu bahwa aku bermain game sepanjang malam?" Dimitri Bian tertawa, membuka beberapa halaman web, dan melihat-lihat berita. Tiba-tiba, dia melihat berita Laura, dan Dimitri Bian dengan cepat mengkliknya. Setelah lama membacanya, saya menemukan bahwa itu semua adalah berita yang membosankan. Entah tentang apa yang dilakukan Laura atau pakaian apa yang dikenakannya, atau bahwa Laura berselingkuh dengan seseorang. Dimitri Bian merasa sedikit sedih. Setelah mengetahui latar belakang Laura dari Peggy, Dimitri Bian tidak lagi percaya pada gosip tersebut. Saat saya sedang menonton Kiki, suara berita terdengar lagi. Dimitri Bian membukanya dan melihat bahwa itu dari pemulung. "Keluar, kembali ke sini." Diikuti dengan beberapa ekspresi gila. Dimitri Bian tersenyum dan menjawab, "Ibu, apakah menurutmu aku adalah harta bagi sebagian besar wanita? Jika berguna, kamu memperlakukanku seperti harta. Ketika tidak berguna lagi, kamu mengusirku." Pihak lain membuat ekspresi berkeringat. Dimitri Bian melanjutkan, "Lagi pula, jika kamu menyuruhku pergi, aku akan pergi. Jika kamu ingin aku kembali, aku akan kembali. Maaf, aku akan pergi." Pihak lain jelas tidak bisa berkata-kata. Dimitri Bian sedang dalam suasana hati yang baik, menutup komputer dan berlari. Di sekitar area villa dan kembali, para pelayan sudah membuat sarapan. Dimitri Bian sedang makan, sementara Catalina membereskannya dengan cermat dan turun. Meski baju tidur sutra yang dikenakan gadis ini di pagi hari sangat menarik, namun tidak bisa dibandingkan dengan seragam OL telanjang murni di depannya, apalagi saat melihat pahanya yang dibalut ketat dengan stoking berwarna daging. Dimitri Bian tidak bisa tenang turun. Menyadari bahwa saya memiliki hobi ini sebelumnya. Setelah menggigit roti, pikir Dimitri Bian dengan sangat sedih. Catalina sepertinya masih marah pada Dimitri Bian, jadi dia membuat secangkir kopi untuk dirinya sendiri, dan duduk di sofa tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mulai membaca koran. Setelah Dimitri Bian selesai makan dan minum, dia duduk bersama Vaneke Shaun. Di sebelah Catalina. Catalina melirik Dimitri Bian ke samping, dan ketika dia melihat pria ini menatap lurus ke kakinya yang terbuka, dia mendengus dingin, berdiri, dan ingin pergi. Dimitri Bian berkata saat ini, "Saudari Catalina, saya pikir Anda harus meminta maaf kepada saya.
Kenapa? Catalina bertanya dengan dingin. Hanya karena kamu berbuat salah padaku, pria tampan. Catalina terdiam. Dia memelototi Dimitri Bian dan berkata, ya aku telah berbuat salah padamu. Bagaimana aku bisa berbuat salah padamu? Pada dini hari, saya memang memasuki kamar saudari Slade, tetapi Anda tidak boleh memandang saya seperti seorang tahanan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya terluka parah, yang hampir menyebabkan gangguan endokrin dan inkontinensia. Kata Dimitri Bian dengan sedih. Tapi Catalina benar-benar terdiam, berbalik dan duduk di samping, dan mengabaikan Dimitri Bian lagi. Jika Anda tidak mampu menyinggung perasaan, Anda selalu bisa bersembunyi. Dimitri Bian berkata sambil tersenyum, saudari Catalina, mengapa kita tidak mengobrol baik-baik? Misalnya tentang cinta. Tidak tertarik, kata Catalina dingin. Oke, mari kita bicara tentang cita-cita. Tidak tertarik, suara Catalina masih dingin. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bicara tentang caramu merawat pahamu? Catalina marah, berdiri dengan marah, dan berkata kepada Dimitri Bian, jangan tantang batas kesabaran saya dengan sikap tidak tahu malu Anda. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk naik ke atas, dan Dimitri Bian menyeringai. Ketika Kinsey Hudson bangun, Dimitri Bian sedang menonton serial TV yang membosankan. Perasaan tidak melakukan apa-apa membuat Dimitri Bian hampir menjadi gila. Melihat Kinsey Hudson turun, Dimitri Bian tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Kinsey, bangun. Kinsey Hudson memelototi Dimitri Bian dan berkata, binatang, apa hubungannya denganmu jika bibiku tidak bisa bangun? Tentu saja itu penting. Apakah kamu lelah? Dimitri Bian bertanya dengan berpura-pura serius. Apa maksudmu? Kinsey Hudson bertanya dengan heran. Itu tidak menarik. Kamu berlarian di kepalaku sepanjang malam tadi malam, jadi aku ingin bertanya apakah kamu lelah? Kata-kata ini dengan jelas mengatakan, Kinsey Hudson, aku merindukanmu sepanjang malam tadi malam. Kinsey Hudson tidak hanya cantik, tetapi juga sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Dimitri Bian? Wajahnya tiba-tiba memerah dan dia berkata dengan marah, binatang. Dia berbalik dan pergi ke meja makan untuk makan. Saat ini, ponsel Dimitri Bian tiba-tiba berdering. Panggilan itu dari Chelsea. Dimitri Bian sedikit terkejut dan segera mengambilnya. Begitu panggilan tersambung, Chelsea berkata dengan nada mencela yang kuat, Dimitri Bian, apa maksudmu? Kamu tidak datang ke sekolah, dan kamu tidak tahu cara menelepon dan meminta izin? Apakah kamu masih ada pertanyaan? Tanggapi aku sebagai kepala sekolah dengan serius. Bab 50. Menghadapi pertanyaan Chelsea, Dimitri Bian tersenyum dan berkata, Guru Chelsea, ada sesuatu yang terjadi di rumah selama 2 hari terakhir ini, jadi kamu tidak pergi ke sekolah? Setelah mendengar ini, Chelsea segera berkata dengan marah, Dimitri Bian, apakah menurutmu sekolah ini dijalankan oleh keluargamu? Datang dan pergi kapanpun kamu mau. Bahkan jika terjadi sesuatu di rumah, setidaknya kamu harus meneleponku. Telepon? Apa yang sedang kamu lakukan? Dimitri Bian tidak berdaya dan berkata sambil tersenyum, Guru Chelsea, saya akan pergi ke sekolah besok. Kamu mau datang atau tidak? Chelsea menutup telepon dengan marah. Dimitri Bian tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi untungnya dia tahu bahwa gadis ini juga memikirkan masa depannya sendiri. Sayangnya, yang tidak diketahui Chelsea adalah alasan mengapa Dimitri Bian pergi ke sekolah bukan untuk mendapatkan masuk perguruan tinggi, apalagi masa depannya sendiri. Catalina, apakah Guru Chelsea memanggilmu? Kinsey Hudson berkata sambil menggigit sepotong roti. Dimitri Bian mengangguk dan berkata dengan marah, ini semua salahmu. Tidak apa-apa sekarang. Bayanganku yang mulia di benak Chelsea tiba-tiba jatuh ke bawah. Kinsey Hudson, kamu harus memberi kompensasi padaku. Kerugian. Kinsey Hudson tertawa kegirangan dan berkata sambil tersenyum, temani adikmu. Dimitri Bian jelas tidak bermaksud ini sebagai kutukan dan lelucon. Dia pikir Kinsey Hudson benar-benar ingin memberinya seorang gadis, jadi dia segera tertawa dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa memberiku seorang gadis. Kinsey Hudson memutar matanya ke arah Dimitri Bian dan berkata, kamu benar-benar mengalami keterbelakangan mental. Kinsey Hudson, aku tahu kamu cemburu. Kinsey Hudson tertawa, seolah dia baru saja mendengar lelucon besar. Bibi akan iri padamu. Kenapa kamu tidak buang air kecil dan mengambil foto? Dimitri Bian tersenyum dan tidak ingin berdebat dengan gadis ini lagi, jadi dia memasuki kamarnya. Tanpa diduga, Kinsey Hudson juga masuk. Kinsey Hudson, apa yang kamu lakukan di sini? Kamar ini adalah wilayah pribadiku. Swasta? Dasar bodoh, villa ini milik bibiku. Kualifikasi apa yang harus kamu katakan? Ini adalah tempat pribadimu. Kinsey Hudson memutar matanya ke arah Dimitri Bian dan berkata. Dimitri Bian juga tidak marah. Dia memandang gadis itu sambil tersenyum dan berkata, Kinsey Hudson, kamu pasti sudah melihat betapa tampannya aku, jadi kamu punya beberapa ide. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu malu untuk memasuki kamarku. Di antara. Kinsey Hudson sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Dia melambaikan tangan merah mudanya dan berkata dengan marah, binatang,
Jangan menantang toleransi bibiku lagi. Jika tidak, bibiku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Dimitri Bian pergi ke tempat tidur dan berkata, ayo, pahlawan, potong aku. Kinsey Hudson tertawa terbahak-bahak. Dia duduk di depan komputer Dimitri Bian dan segera menyalakannya. Kinsey Hudson, jauhkan kakimu dari komputerku. Dimitri Bian memprotes. Sial, kamu pikir bibiku tidak mau bermain-main dengan barang jelekmu? Dia hanya ingin melihat apakah kamu bisa memainkannya. Kurasa kamu belum menyalakan teleponnya. Namun tak lama kemudian, ketika Kinsey Hudson melihat Kiki di desktop komputer Dimitri Bian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tersenyum. Catalina, dengan IQ-MU, bisakah kamu bermain Kiki? Akan kuberitahu. Apakah aku ahli komputer? Dimitri Bian memutar matanya ke arah gadis itu dan berkata, hanya kamu. Kamu seorang master, tapi kamu bukan seorang master. Kinsey Hudson berkata dengan nada menghina. Apa? Kamu tidak percaya? Siapapun yang percaya itu adalah kepala babi. Dimitri Bian tersenyum dan berkata, baiklah, untuk membuktikan kepada Anda bahwa saya adalah seorang master, izinkan saya menunjukkan kepada Anda cara menyerang komputer orang lain. Bah, kamu menyerang seperti yang kamu katakan. Apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seorang master? Pergi dan ambil komputermu, kata Dimitri Bian. Untuk apa? Kau boleh memelukku jika aku memintanya. Dari mana datangnya semua omong kosong ini? Hah? Peluk saja aku takut padamu. Karena itu, Kinsey Hudson bangkit dan meninggalkan ruangan. Setelah beberapa saat, gadis ini masuk dengan bayinya di gendongannya. Dia meletakkannya di tempat tidur tanpa menyalakan telepon atau menjelajahi internet. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, ayo, biarkan bibiku menyerang dan melihat. Dimitri Bian meneteskan keringat dingin. Ketangguhan gadis ini berada di luar jangkauan penduduk bumi. Melihat Dimitri Bian tidak bisa berkata-kata, Kinsey Hudson tiba-tiba tertawa bangga dan berkata sambil tersenyum. Binatang, bukankah kamu sangat mampu? Mengapa kamu begitu tercengang? Oke, aku tidak kompeten, pergilah. Dimitri Bian dikalahkan oleh gadis ini. Kinsey Hudson tersenyum bangga, menyalakan telepon dan berkata, Catalina, tolong bantu bibiku mencari tahu mengapa komputerku selalu macet dan mengapa kamera menyala tanpa alasan yang jelas. Setelah mendengar ini, Dimitri Bian tertegun sejenak, lalu bertanya, apakah kamu pernah telanjang di depan komputer? Sial, kamu seorang eksibisionis seperti bibi. Kinsey Hudson meninju Dimitri Bian dan berkata. Dimitri Bian menghela napas lega dan berkata, itu lebih baik. Komputer Anda mungkin terinfeksi. Omong kosong, apakah aku telah melakukan hal buruk hingga mungkin diracuni? Dimitri Bian mendengar bahwa gadis ini benar-benar idiot komputer, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, komputer dihidupkan. Dimitri Bian pertama kali melihat konfigurasi komputer gadis ini. Konfigurasinya benar-benar tidak rendah. Dan gadis ini tidak menginstal perangkat lunak antivirus. Karena ini bukan masalah konfigurasi, itu berarti diracuni. Jika tidak, komputer tidak akan macet, dan Kinsey Hudson tidak akan memainkan permainan besar. Mengunduh perangkat lunak antivirus dan memindainya. Saya pergi dan menemukan 7 atau 8 virus yang mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, ada lebih banyak virus. Setelah pemindaian, 10 diantaranya telah dihapus diantaranya dirancang khusus untuk membuka video. Melihat komputernya terinfeksi begitu banyak virus, Kinsey Hudson berkata dengan marah, brengsek, siapa bilang komputer Apple tidak bisa terinfeksi? Dimitri Bian terdiam dan mulai membunuh virus itu. Segera, pembunuhan itu selesai. Dimitri Bian takut ada sesuatu yang hilang, jadi dia memeriksanya dengan cermat dan menemukan bahwa itu benar-benar hilang. Lalu dia berkata kepada Kinsey Hudson, jangan pergi ke situs web yang tidak sehat di masa depan. Jika tidak, kamu akan diracuni. Catalina, kamu hanya berada di situs web yang tidak sehat. Bibiku belum pernah mengunjunginya. Kinsey Hudson meraung. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kamu diracuni? Bagaimana bibiku bisa tahu? Kinsey Hudson berkata dengan marah. Namun segera, gadis ini mengerutkan kening dan berkata, tidak, komputer saya tidak membeku pada awalnya. Steadylah yang mengirimi saya file. Setelah saya menjawabnya, telepon membeku selama beberapa detik. Detik, itu akan dimulai terjebak setelah menggunakannya. Dimitri Bian berdetak kencang. Jika tebakannya benar, virus di komputer Kinsey Hudson dimasukkan oleh binatang buas TD. Kapan kamu baru saja membicarakannya? Itu saat liburan musim panas. Orang itu baru saja kembali dari luar negeri. Dia memamerkan baunya dan berkata dia ingin menunjukkan kepadaku foto-foto yang dia ambil di luar negeri. Aku mengambilnya saat aku tidak ada urusan. Akun TD? Ya saya punya. Berikan padaku, dan aku akan ngobrol dengannya sebentar. Mengapa kamu bergabung dengannya? Balas dendam padamu. Maksudmu dia menaruh virus itu di komputerku? Dimitri Bian mengangguk. Kinsey Hudson segera berkata dengan marah, kamu membunuh binatang ini untuk bibiku. Setelah menelepon Steady,
Dimitri Bian mengubah nama online-nya menjadi GS3KSI adalah semacam kesepian, dan menambahkan pihak lain. Tetapi tidak ada tanggapan. Apakah hewan ini tidak ada di sini? Dimitri Bian bertanya. Aku akan menelepon dan menghubunginya. Lalu dia memutar telepon ke Steady. Setelah pihak lain online, Kinsey Hudson menutup telepon. Segera, Dimitri Bian mengeluarkan suara batuk, dan verifikasi berhasil. Dimitri Bian mencibir beberapa kali dan berkata, lihat bagaimana aku menggodamu.